Baik anak-anak kami, bagaimana dulu? Siap hari ini untuk melaksanakan PPL Pak saya? Siap. Sebelum kita memulaikan kegiatan pembelajaran hari ini, saya minta untuk kita berdoa yang dipimpin oleh Intan. Kami persilakan. Silakan pimpin kita dalam doa. Baik teman-teman, sebelum kita memulai proses belajar kita pada hari ini, alangkah banyak kita menyerahkan diri kepada Tuhan. Mari kita berdoa sesuai ajaran dan agama kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kembali kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Engkau telah menolong kami dari rumah perjalanan hingga sampai di tempat ini dengan selamat. Itu bukan karena kekuatan kami, melainkan belas kasih-Mu kepada kami. Tuhan Yesus yang baik, kami tahu kami adalah manusia berdosa dan telah melakukan banyak pelanggaran di hadapan Bapa. Bapa, kini anak-anak-Mu meminta pengampunan dari Engkau agar tidak menjadi penghalang berkat-Mu kepada kami semua. Tuhan Yesus yang baik, sebentar lagi kami akan memulaikan proses belajar kami pada hari ini. Kiranya Engkau memberkati kami Tuhan, Engkau berikan kepada kami kepintaran yang dari Engkau, agar setiap apa pertanyaan yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru dapat kami jawab dengan benar. Tuhan Yesus yang baik, hanya ini doa-Mu kami serahkan dalam diri Anak-Mu Yesus Kristus. Haleluya, amin. Baik, coba bagaimana dulu anak kami sehat? Sehat. Masih ada yang kurang sehat? Iya. Siap untuk belajar hari ini? Siap. Baik, sebelum kita memulaikan, coba dengarkan namamu dulu biar kita absen. Abner, Albert, Arminta, Chesiam, Ecclesia, Eunike, Imelda, Intan, Irfan, Estaria, Jeffrey, Jul Priaman, ya. Liliani, Masa Kemurahan, Martina, Niscaya, Noni Priscila, Melta, Renata, Sonifati, Felda, Petra, Wisanto, Leni, Yosni. Berarti semuanya hadir ya? Semuanya hadir? Hadir. Oke. Baik, materi kita yang kita pelajari hari ini adalah, silakan buka bukumu dulu mengenai kelainan terhadap sistem pernapasan. Tentu anak kami telah mempelajari yang namanya profil Pancasila. Siapa yang tahu profil Pancasila? Ada berapa dimensi ya? Ada 6 dimensi. Yang pertama apa? Apa yang pertama? Bertakwa dan beriman kepada Tuhan yang Maha Esa. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Mulia. Yang kedua? Berkebijakan global. Yang ketiga? Mandiri. 4. Berkebijakan. Seterusnya. Berkebijakan. Apa lagi? Bertani. Namun dalam pembelajaran kita hari ini pada kelainan dan sistem pernapasan manusia, kita mengambil dimensi profil Pancasila itu ada 2. Yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, bergotong royong. Yang artinya sebelum kita memulaikan pembelajaran hari ini, kita bersyukur kepada Tuhan. Lalu setelah itu nanti kita adakan yang namanya kolaborasi. Itulah profil Pancasila yang akan kita
Tentukan pada materi kita hari ini. Lalu ketika tadi kita mendengarkan apa itu kelainan dan sistem pernapasan, apa dulu saya tanya kepada anak kami, apakah anak kami saat ini sedang bernapas? Siapa yang tahu apa yang namanya organ yang termasuk pada sistem pernapasan? Siapa yang tahu? Saya Pak. Silakan berdiri. Jadi menurut saya organ-organ yang berperan dalam sistem pernapasan yang pertama adalah hidung, yang kedua ada faring, yang ketiga laring, yang keempat ada trakea, yang kelima ada bronkus, yang kelima ada bronkiolus, dan yang terakhir adalah paru-paru. Iya, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Selamat datang. Siapa lagi yang bisa menjawab, yang memberikan pendapatnya lagi mengenai organ-organ pada sistem pernapasan? Ada? Bagaimana? Ada tidak? Tentu masa kemurahan tadi dia menjelaskan bahwa ada beberapa organ-organ yang ada dalam sistem pernapasan. Yang pertama hidung. Baik, kita tahu dulu bagaimana itu mekanisme dalam terjadinya pada sistem pernapasan ini. Ada dua tahap. Yang pertama adalah tahap inspirasi. Tahap inspirasi ini adalah menghirup udara. Menghirup udara. Pernah menghirup udara? Kalau tidak menghirup udara, berarti orang itu meninggal ya. Menghirup udara ini terjadi akibat otot tulang rusuk itu dan diafragma bergerak turun ke bawah dan sangka tulang membesar. Itu namanya inspirasi. Yang kedua, itu tahap ekspirasi. Tahap ekspirasi itu atau pengeluaran yang namanya udara atau pengeluaran yang namanya CO2. Tahu itu CO2? Karbon dioksida. Lalu bagaimana proses terjadinya itu? Terjadinya akibat otot tulang rusuk dan diafragma berelaksasi. Ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, peserta didik itu dapat menjelaskan apa saja gangguan pada sistem pernapasan melalui diskusi kelompok. Berarti nanti anak kami ini mengadakan diskusi kelompok, melihat apa saja gangguan atau menganalisis yang namanya gangguan pada sistem pernapasan. Yang kedua, tujuan pembelajaran kita adalah peserta didik itu dapat menganalisis, ya, dapat menganalisis yang namanya pengaruh pencemaran udara terhadap kelainan sistem pernapasan pada manusia. Sekarang kita masuk pada kegiatan pembelajaran kita itu adalah apakah kami ini pernah melihat yang namanya orang merokok lalu batuk-batuk? Pernah? Siapa yang merokok di sini dulu? Ada siswa kami yang merokok? Tidak ada ya? Tepuk tangan dulu karena siswa dalam ini tidak ada yang merokok. Berarti bebas daripada asap rokok. Kita bersyukur itu dulu karena anak kami ini bebas dari asap. Walaupun di luar banyak kita lihat ada banyak orang yang mengkonsumsi yang namanya rokok, termasuk yang namanya rokok vape. Tahu vape kan? Pernahkah kalian sesak napas? Nah, bagaimana itu sesak napas? Kira-kira apa yang terjadi dalam hal itu? Siapa yang bisa menjawab? Kira-kira apa yang menjadi? Kenapa sesak napas itu? Seperti Bapak sekarang. Karena Bapak sekarang kan lagi dalam sesak napas karena batuk. Kenapa hal itu terjadi? Kita lihat ada karena ada polusi udara. Pencemaran lingkungan ini susah sekali. Kayak
Lalu dari penjelasan mekanisme yang saya sampaikan tadi mengenai sistem atau kelainan pada sistem pernapasan manusia, kalau ada anak-anak kami yang menyampaikan pertanyaan atau bertanya, dipersilakan. Kami berikan waktu. Ya, dipersilakan sih. Iya. Saya ingin bertanya, apakah ada dampak polusi udara? Apakah ada dampak polusi udara itu terhadap paru-paru manusia? Iya, terima kasih. Pasti kita lihat tadi si Irfan telah menanyakan apakah ada dampak polusi udara terhadap sistem pernapasan manusia. Ya tentu ada kan. Pasti ada dampaknya terhadap polusi udara terhadap sistem pernapasan manusia. Yang pertama kita lihat di sini, sesuai dengan paparan polusi udara yang berlebihan itu berdampak pada kesehatan manusia. Karena kebanyakan polusi udara ini berarti terganggu yang namanya kesehatan. Kita lihat di sini bahwa menurut organisasi kesehatan dunia atau WHO, dia menyatakan bahwa polusi udara itu merupakan salah satu masalah lingkungan terbesar. Masalah lingkungan terbesar. Kenapa? Seperti contohnya memberikan dampak signifikan. Banyak dampak-dampaknya. Dengan apa dia? Dan bisa juga mempengaruhi daripada kesehatan manusia. Ini polusi udara ini. Dengan mengurangi daripada tingkat polusi udara, maka kita juga menjaga yang namanya pencemaran lingkungan di mana kita berada. Ya. Dari hasil pertanyaan anak kami tadi, maka bisa kita merangkum, ya. Silakan dicatat nanti di buku anak kami mengenai apa saja tadi kelainan dan penyakit yang ada pada sistem pernapasan. Ya. Seperti contohnya penyakit asma, penyakit TBC, dan lain sebagainya. Dan bagaimana dampaknya tadi? Tentu tadi sudah saya Bapak jelaskan dampak-dampak apa saja yang mempengaruhi daripada polusi udara yang ada di sekitar kita ini. Silakan dicatat apa saja rangkuman atau apa saja sistem atau gangguan pada sistem pernapasan manusia atau kelainan atau penyakit. Setelah selesai nanti, maka kita bagi kelompok untuk mengerjakan yang namanya tugas LKPD kita nanti. Berarti di situ nanti lebih kita menggali informasi bagaimana itu namanya polusi udara dan apa saja penyakit dan gangguan pada sistem pernapasan. Baik, sekarang kita mau membagikan kelompok. Dalam kelompok itu, ini nanti adalah kelompok 1, terdiri dari 5 orang, kelompok 2 5 orang, kelompok 3 5 orang, dan kelompok 4 5 orang, dan kelompok 5 orang. Silakan bentuk dulu kelompokmu. Kami berikan waktu. Sorry.
Ini kalau biar saya jelaskan, ini kelompok 1 tadi, kelompok 2, ini kelompok 3 dan 4 dan 5 di tengah. Ini tempel mejanya dulu. Tempel meja. Meja kelompok 2 ini. Di belakang. Biasa cek ya. Sudah ada kelompok masing-masing? Sudah dibentuk? Apakah ada yang lebih 5 orang? Oke. Kelompok berapa ini? 1. Ini kelompok berapa? Ini kelompok 5. Ini 3. Sebelum kita melihat apa tugas kita, maka saya bagikan dulu LKPD ala kamu. Ada LKPD-nya. Ini kelompok 1. Ini kelompok 2. Ini kelompok 3. Ini kelompok 4. Satu kelompok lagi ya, biar saya atur. Ini kelompok 3. Baik, sebelum anak kami mengerjakan LKPD yang Bapak bagikan, nanti saya berikan waktu untuk mengerjakan itu. Silakan diskusikan dalam kelompok kalian masing-masing, saling aktif dalam mengerjakan itu, saling memberikan pendapat dan menggali informasi dalam mengerjakan LKPD itu. Dengan judul materi kita adalah kelainan sistem pernapasan. Lalu nanti kan ada di LKPD anak kami itu. Coba dibuka LKPD-nya, coba diperhatikan. Ada di situ mengenai link YouTube mengenai gangguan dan kelainan pada sistem pernapasan. Ada? Ada tidak? Lalu ada PPT yang saya tampilkan. Coba diperhatikan PPT-nya dulu. Muncul? Nah, inilah gambar
mengenai pencemaran daripada udara dan risiko terhadap sistem pernapasan manusia. Ini bentuk apa dulu ini? Apa gambarnya ini dulu? Paru-paru. Ya. Apa ini? Apa ini? Apa ini? Ini yang saya sampaikan tadi mengenai asap pakai ini. Ini gangguannya. Apa ini? Ini adalah penyakitnya. Penyakit TBC. Ini beberapa pengaruhnya ya. Lalu setelah itu nanti akan melihat itu beberapa tadi mengenai pencemaran udara dan dampaknya pada kesehatan manusia, maka itulah bahan anak kami untuk mengerjakan LKPD yang saya bagikan tadi. Saya berikan waktu kepada anak kami untuk mendiskusikan hak daripada LKPD yang saya bagikan tadi, lalu nanti setelah itu baru didiskusikan atau ditampilkan atau dipresentasikan di depan. Oke, silakan dikerjakan LKPD sesuai dengan kelompok masing-masing. Dipersilakan. Bila ada nanti yang kurang mengerti, kurang penjelasan, silakan ditanyakan. Pak, mau bertanya? Ya, Jawabannya di mana? di LKPD-nya. Di LKPD. Ini kelompok satu bagaimana, nak? Silakan diskusikan, cari informasi daripada YouTube atau link YouTube yang saya berikan di LKPD kalian. Membaca, silakan baca buku-buku yang relevan dengan materi kelainan sistem pernapasan. Ini kelompok satu ya. Setelah itu nanti kalian diskusikan satu sama lain, kalian berikan pendapat kalian masing-masing, lalu nanti setelah itu kita presentasikan ke depan. Ya. Semoga kami bisa memahaminya. Ini kelompok berapa ini? Dua, Pak. Bagaimana kelompok 2? Masih berdiskusi. Berdiskusi. Iya, kami diskusikan. Ada yang perlu kalian tanyakan yang kurang jelas? Sudah paham tadi materinya? Sudah, Pak. Sudah ya. Bagaimana Yusni? Bisa dipahami materinya, nak? Bisa, nak? Bisa. Ini kelompok Dua, Pak. yang kalian bahas di situ adalah mengenai kelainan dan sistem Pernapasan. pernapasan. Ini kelompok 5 juga ini. Kelompok 5 kan? Iya, Pak. Tentu banyak artikel yang Bapak susun di LKPD itu, silakan dibaca dengan teliti, dipahami, lalu digali informasi yang baru mengenai pencemaran udara ini dan apa saja gangguan yang terjadi pada sistem pernapasan manusia. Silakan kerjakan dengan sesama anggota kelompok, Mbak. Siap? Siap, Pak. Silakan dikerjakan. Dan yang lain juga bisa mencatat apa saja rangkuman-rangkumannya. Nanti, Pak.
Bagaimana Sony? Bagaimana nak? Aman, Pak. Aman ya? Aman. Oke. Bagaimana pembelajaran hari ini? Semangat belajar? Semangat, Pak. Semangat ya. Bagaimana dengan LKPD kalian nak? Sudah kalian terima? Sudah, Pak. Sudah. Sedang dikerjakan. Apa yang kalian bahas nak mengenai Sistem kelainan pernapasan. ya kelainan sistem Sistem pernapasan. pernapasan. Yang kalian bahas itu adalah mengenai gangguan dan penyakit ya Iya. pada sistem Pernapasan. pernapasan. Seperti contohnya tadi asma. Apa itu pengaruh asma? Itu kan sebuah penyakit kan Iya. pada sistem pernapasan. Dan juga tadi dampak polusi udara itu. Kita lihat tadi Bapak telah menayangkan itu PTT-nya tadi. Itu apa itu yang namanya banyak polusinya. Baik asap kendaraan, asap rokok itu mempengaruhi sekali pada kesehatan manusia. Bagaimana? Wisanto? Iya, Pak. Gimana? Semangat belajar ini. Semangat. Iya. Ya, semangat. Apa materi kalian dulu? Iya, mengenai kelainan sistem pernapasan. Apa Wisanto? Kelainan sistem pernapasan Ya, kelainan sistem pernapasan pada pada manusia. Sudah kamu terima LKPD-nya, Wisanto? Ya sudah, Pak. Bisa dikerjakan? Bisa, Pak. Apakah ada yang perlu kamu tanyakan sama Bapak? Tidak, Pak. Oh, tidak ada. Sudah mengerti ya? Sudah, Pak. Sudah. Silakan dikerjakan dengan kelompokmu. Bagaimana Irwanto? Masih semangat? Semangat. Semangat. Bisa dibuka YouTube-nya itu. Udah bawa HP-nya kan? Udah. Karena ada link yang bahasa bagikan itu silakan dibuka, dipelajari. Yang kalau ada yang kurang paham, kurang mengerti, bisa ditanyakan sama Bapak. Kita tampilkan nanti beberapa kelompok, walaupun tidak semuanya nanti yang sudah apa, ada beberapa kelompok nanti yang saya unjuk untuk tampil. Makanya semua itu persiapkan diri dulu untuk mengerjakan LKPD yang telah saya bagikan tadi. Tetap semangat belajar. Amin. Berarti nomor ganti itu cara mengatasi kan? Tidak terjadinya
Sudah dibaca artikelnya, Nak? Sudah dibaca artikel yang itu yang ada di LKPD-mu? Silakan baca, pelajari dan analisis apa yang menjadi pencemaran daripada udara tersebut, sehingga bisa mengakibatkan penyakit pada sistem pernapasan manusia. Kalau ada hal-hal yang penting juga bisa dipindahkan di buku catatanmu untuk pembelajaran pada saat nanti ada soal-soal ujian atau soal-soal, apalagi ada soal di LKPD itu nanti mengenai pilihan berganda, silakan dikerjakan. Bagaimana Irfan? Masih semangat? Oh, masih semangat. Apa yang kamu cari? Kelainan pada sistem pernapasan. Iya, mengenai kelainan sistem pernapasan. Sudah buka YouTube-nya, Nak? Link YouTube-nya tadi yang ada di LKP. Bagaimana, Nak? Udah? Sudah, Pak. Oh, udah. Sudah paham dengan YouTube itu? Sudah, Pak. Oh, ya sudah. Kalau ada yang kurang mengerti, yang kurang dipahami daripada materi itu, daripada pengerjaan LKPD-nya, boleh ditanyakan sama Bapak. Ya, Pak. Dan juga ada buku referensi, buku-buku paduan kita ini. Ini ya, ini bukunya ya. Bisa dibuka di situ. Bahwa ada beberapa penyakit yang terjadi, yang terdapat pada sistem pernapasan manusia ini. Termasuk asma, bronkitis, dan juga emfisema. Dan apa yang menjadi pengaruhnya, apa yang menjadi penyebabnya di situ. Itu bisa kalian baca, cermati, dan gali, baru dikatakan atau baru ditulis di LKPD kami. Siapa nama Mbak? Leni Sartika. Masih semangat? Jul Priaman. Ya, Pak. Apa itu mana? Pembina OSIS ya? Bukan. Pengurus OSIS? Bukan juga. Apa yang kamu kerjakan? Oh, ini LKPD-mu ya? Mengenai kelainan pernapasan. Mengenai kelainan sistem pernapasan pada manusia. Sudah kalian buka YouTube kalian? Link YouTube tadi? Sudah. Sudah baca artikelnya? Dipahami udah? Dipahami ya?
Ada yang perlu kalian tanyakan yang kurang jelas, kurang pahami? Dari apa tadi mengenai penyakit, gangguan tadi, apalagi yang Bapak PPT-kan tadi, di PPT yang saya bagikan tadi, yang saya tampilkan, apakah ada yang kurang dipahami di situ? Maka kita ini harus waspada tentang polusi udara. Dan kita sebagai peserta didik itu mengurangi daripada polusi udara. Apalagi kita lihat sekarang kan, anak siswa atau peserta didik yang lain, siswa-siswa yang lain di lingkungan kita, mereka itu mengkonsumsi yang banyak rokok. Rokok itu sangat berpengaruh dalam kesehatan manusia. Apalagi pupuk pasti itu merusak daripada paru-paru manusia. Bagaimana, udah siap nak mengerjakan LKPD-nya? Ada yang siap? Ada yang bisa tampil? Saya tampilkan. Nanti yang kita tampilkan adalah kelompok 5, itu yang pertama. Yang kedua nanti kelompok 1. Mana kelompok 1? Nah, setelah kelompok 5 menampilkan nanti, maka kalian yang menampilkan daripada hasil LKPD kalian. Bagaimana kelompok 5? Bagaimana, udah siap? Masih belum. Silakan cermati, silakan analisis, silakan gali informasi sesuai dengan artikel dan sesuai dengan link YouTube. Dan bisa juga mencari buku referensi atau di internet mengenai kelainan sistem pernapasan manusia. Apalagi di sekolah kita kan sudah bebas pakai HP, kita bisa mempelajari, kita mencari informasi lebih mendalam dalam pembelajaran. Itu gunanya itu. Bagaimana Petra? Apa saja organ-organ yang terdapat pada sistem pernapasan ini? Hidung. Apalagi? Sesudah. Ini pakai. Apa saja dulu organ-organ pada pernapasan itu? Hidung, Nah, apalagi? laring, Apalagi? trakea, Trakea. Berarti udah tahu apa fungsi-fungsinya kan? Udah. Eknesia. Masih semangat nak? Masih semangat belajar? Masih. Kunci keberhasilan adalah belajar. Tanpa belajar tidak ada hasilnya. Mengerjakan LKPD juga harus belajar. Dan harus ada namanya kolaborasi. Adanya kerja sama satu sama lain.
mengerjakan. Enggak pura-pura aja, jangan apa coret-coret teman. Masih ada kesempatan kami untuk mengerjakan diskusi mengenai LKPD anak kami supaya bisa lebih mengerti, lebih paham apa saja yang menjadi penyakit dan gangguan pada sistem pernapasan manusia ini. Dan bukan hanya kita belajar, kita juga menerapkan dalam kehidupan kita. Kita menjaga lingkungan kita supaya bersih, kita menghindari daripada polusi, pencemaran, dan juga kebersihan lingkungan di rumah kita masing-masing. Jangan kita belajar tetapi kita tidak menerapkannya di dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak menerapkan dalam kehidupan kita, otomatis itu hanya belajar saja. Kita tidak memahami apa materi, apa keuntungan daripada pembelajaran tersebut. Iya, kemarin udah pusing. Gimana, Abner? Aman ya? Aman. Masih semangat? Masih, Pak. Sehat? Sehat. Ya, memang begitu. Bapak sendiri sedang mengalami daripada gangguan pernapasan. Dan Bapak sekarang lagi batuk. Gangguan kesehatannya sekarang. Kenapa? Karena polusi udara ini. Kadang musim hujan, kadang musim kemarau, apalagi sesering lewat perjalanan jauh ya. Perjalanan Bapak dari rumah sampai di sekolah ini sangat jauh, kurang lebih 40 kilo lebih. Tiap hari itu berarti perjalanan Bapak hampir 80 kilo. Makanya banyak yang saya alami di perjalanan, baik itu pencemaran lingkungan, polusi, asap kendaraan, dan lain sebagainya. Bagaimana?
Kalian tampil. Kita apa? Enggak bisa kalian pakai apa nanti, kan ada itu di mana bapak apa sekalian pakai jasa apa menjelaskan materi itu ya kan, sesuai dengan video ini. Coba diperhatikan video ini teman-teman. Ada video udah apa, ada video. Bagaimana, bisa kita presentasikan? Bisa. Kelompok berapa sekarang yang tampil? Kelompok 5. Kita berikan kesempatan kepada kelompok 5 untuk menampilkan daripada hasil LKPD yang mereka kerjakan. Kami persilakan kepada kelompok 5 untuk tampil. Ya, mana sih? Silakan kelompok 5 untuk tampil. Dan yang lain coba diperhatikan, yang kurang dimengerti nanti yang kurang paham. Silakan. Baik, terima kasih. Ini beberapa pertanyaan. Bisa. Baik teman-teman, sekarang kami akan menampilkan presentasi tentang hasil LKPD yang kami kerjakan tadi. Sekarang kami akan menampilkan hasil diskusi kami. Yang pertama, penyaji pertama yang disampaikan teman kami Masa, penyaji kedua yang disampaikan teman kami Irfan, penyaji ketiga yang disampaikan teman kami Eunike, dan penyaji keempat yang disampaikan teman kami oleh Petra. Kepada teman kami diserahkan. Baik teman-teman semua, sebelum kami menampilkan, saya sapa kita semua, selamat pagi. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Sesuai dengan yang dibilang moderator kami, bahwa saya adalah moderator pertama dan yang menjawab pertanyaan bagian A. Coba dilihat soal-soalnya juga. Yang tertera di situ adalah carilah apa saja jenis-jenis kelainan pada sistem pernapasan, apa saja zat atau benda yang menyebabkan terjadinya kelainan tersebut. Nah, telah disusunnya tabel di situ. Yang pertama adalah jenis kelainan atau penyakitnya. Ya, nah, ada beberapa jenis kelainan yang telah kami susun di sini. Yang pertama adalah ada asma. Nah, di tabel yang kedua di situ organ yang mengalami gangguan. Nah, di penyakit asma ini ada dua organ yang terganggu dalam penyakit tersebut. Yang pertama adalah ada bronkus dan kedua adalah paru-paru. Terus di tabel ketiga penyebabnya. Nah, penyebab yang telah kami cari tadi bahwasanya penyebab terjadinya asma ini yaitu disebabkan karena asap rokok. Yang kedua jenis kelainan yaitu TBC, yang organ yang mengalami gangguan ada paru-paru dan ginjal. Terus penyebabnya adalah infeksi bakteri. Nah, dalam infeksi bakteri ini ada infeksi virus yang masuk dalam sistem pernapasan kita sehingga menyebabkan terjadinya kelainan TBC. Yang ketiga adalah hipoksia. Hipoksia ini organ yang terganggu yaitu ada otak dan hati. Terus yang ketiga adalah penyebabnya. Nah, penyebab hipoksia ini adalah rendahnya kadar oksigen pada lingkungan kita. Nah, jika pada lingkungan kita kekurangan pohon-pohon,
maka kita akan mengalami lama kelamaan kita akan mengalami jenis kelainan yang disebut dengan hipoksia. Karena tanpa pohon-pohon kita tidak bisa bernapas. Mengapa? Karena kan kita tahu bahwasanya fungsi tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar itu adalah untuk mengeluarkan oksigen. Nah, di lingkungan yang kekurangan pepohonan, maka besar kemungkinan mereka akan mengalami yang namanya penyakit hipoksia. Oke, kami lanjut. Jenis kelainan yang keempat adalah ada bronkitis. Nah, organ yang terganggu adalah bronkus dan penyebabnya adalah karena sistem kekebalan tubuh kita itu rendah. Maka ketika sistem kekebalan tubuh kita rendah, maka kita akan mengalami penyakit bronkitis. Terus yang kelima adalah ada asidosis. Organ yang terganggu adalah ada paru-paru dan ginjal. Terus ada penyebabnya yaitu asam basa yang berlebihan. Maka ketika asam basa kita tidak bisa ataupun terlalu berlebihan, maka lama kelamaan kita akan mengalami penyakit asidosis. Yang terakhir adalah ada faringitis. Organ yang terganggu adalah ada faring dan penyebabnya adalah karena kita alergi, dan kedua adalah karena keringat tenggorokan akibat kurang pelembapan udara. Oke, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Sekarang penyaji kedua disampaikan oleh Ivan. Kepada Ivan silakan. Baik, saya akan melanjutkan menjawab pertanyaan bagian B, yaitu dengan pertanyaan, jelaskan organ-organ pernapasan apa saja yang mengalami gangguan bila terjadi polusi udara, dan jelaskan hubungannya dengan penyakit yang diderita, yaitu paru-paru. Polusi udara dapat merusak jaringan paru-paru dan menyebabkan peradangan. Partikel polutan dapat masuk ke dalam paru-paru, menyebabkan iritasi dan perubahan struktural pada organ ini. Sekian kepada Murid. Sekarang penyaji ketiga disampaikan oleh teman kami Eunike. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan menjawab tentang nomor 3, yaitu buatlah deskripsi singkat untuk menanggulangi permasalahan pencemaran udara tersebut agar tidak menyebabkan gangguan sistem pernafasan. Untuk menanggulangi permasalahan pencemaran udara yang dapat menyebabkan gangguan sistem pernafasan, ada beberapa langkah strategi yang dapat diambil. Yang pertama, melakukan reboisasi atau pembuatan ruang terbuka hijau. Ini bertujuan untuk menambah jumlah oksigen di udara dan menyerap polutan, sehingga kualitas udara dapat ditingkatkan. Kedua, membatasi mobilitas kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor merupakan salah satu sumber utama polusi udara, khususnya karbon monoksida. Dengan membatasi penggunaannya, emisi gas berbahaya dapat dikurangi. Selain itu, penggunaan energi alternatif yang ramah lingkungan juga dapat menjadi solusi, seperti energi matahari atau angin. Langkah-langkah ini memerlukan kerjasama dari semua pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun sektor swasta, untuk mewujudkan udara yang bersih dan sehat. Terima kasih. Sekarang dilanjutkan kepada teman kami Petra. Baik, saya akan menyampaikan kesimpulan dari seluruh materi bahwa ada macam-macam kelainan pada sistem pernafasan, yaitu asma, TBC, hipoksia, bronkitis, asidosis, dan faringitis. Jadi teman-teman, bukan hanya itu saja yang tercantum pada jawaban kelainan atau penyakit
pada organ pernapasan, tetapi masih banyak lainnya penyakit kelainan pada pernapasan. Sekian, terima kasih. Baik, tepuk tangan dulu kepada kelompok kita. Itulah kita banyak materi yang mereka sampaikan mengenai kelainan pada sistem pernapasan. Demikian presentasi kami. Kalau ada juga pertanyaan atau saran kepada teman-teman kami, disilakan. Ya, kalau ada anak-anak kami yang ingin bertanya, yang memberikan saran masukan terhadap kelompok yang sudah mereka tampilkan tadi atau kelompok 5 ini, bisa kalian sampaikan. Ada saranmu, tanggapanmu, masukanmu terhadap materi yang mereka presentasikan tadi. Ada? Siapa kira-kira? Ada? Iya, si Niscaya. Kepada Niscaya diberikan waktu. Oke, baik. Terima kasih kesempatan yang telah kalian berikan kepada kami. Kami dari kelompok 4 ingin bertanya terkait dengan materi yang telah kalian bahas. Jadi pertanyaan kami di sini, apa saja akibatnya jika kita menderita penyakit pada pernapasan? Baik, sekian, terima kasih. Baik, itulah pertanyaan dari kelompok 4 tadi yang akan disampaikan kepada kelompok 5. Kelompok 5 diberikan waktu untuk penjelasannya. Oke, baik, terlebih dahulu kami ucapkan terima kasih atas pertanyaannya dan kami langsung menjawabnya. Baik, sesuai dengan pertanyaannya, yaitu apa akibat jika kita menderita penyakit pada pernapasan? Nah, jawaban kami di sini adalah penyakit pernapasan membuat kita menderita atau memiliki napas yang pendek, sehingga membuat kita untuk sulit berbicara. Dan juga selain itu, penderita juga sering mengalami demam. Penyakit pernapasan dapat menyebar melalui tetesan cairan yang berasal dari batuk atau bersin. Baik, itu saja jawaban kami. Apakah berterima? Baik, terima kasih. Baik teman-teman, masih ada lagi yang mau bertanya? Si Jul Priaman dulu. Si Jul Priaman. Ya, kita berikan kesempatan kepada Jul Priaman Warubu untuk menyampaikan apa yang menjadi masukan, tanggapan atau pertanyaan daripada kelompok. Oke, baik. Terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami dari kelompok 1. Pertanyaan kami yaitu, bagaimana upaya kita mencegah atau menanggulangi gangguan pada sistem pernapasan manusia? Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Jul Priaman yang telah memberikan pertanyaan. Kami persilakan kepada kelompok 5 untuk menanggapi pertanyaan tersebut. Kepada kelompok 5 dipersilakan. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Jawaban kami di sini yaitu rutin berolahraga, mengonsumsi makanan bergizi, banyak minum air mineral, rajin mencuci tangan, tidak merokok, menghindari paparan polusi, dan rutin memeriksa kesehatan secara berkala. Sekian. Kita berolahraga rutinitas, kita meminum air sebanyak-banyaknya. Yang artinya kita meminum air itu kurang lebih dalam satu hari itu 8 gelas. Biar kesehatan kita lebih sound. Ada lagi yang mau bertanya? Iya, si Irwanto mau menanyakan mengenai materi kelainan dan sistem pernapasan. Kami berikan waktu. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan untuk kelompok kami, kelompok 2. Dengan pertanyaan kami yaitu, apa saja jenis-jenis organ pernapasan yang ada di dalam tubuh manusia? Sekian. Yang dia tanyakan itu adalah apa saja organ-organ pada pernapasan manusia. Baik,
kami akan menjawab pertanyaan yaitu organ-organ yang berperan dalam sistem pernapasan manusia. Betul? Oke. Nah, jawaban kami kan sudah kami jelaskan tadi bahwasanya ada beberapa organ-organ yang berperan dalam sistem pernapasan. Yang pertama ada hidung. Nah, dalam hidung kita ini ada rambut-rambut halus yang berfungsi untuk menyaring udara dari debu-debu atau kotoran-kotoran. Dan yang kedua adalah ada faring. Nah, faring ini adalah ketika hidung menghirup udara, maka faring akan melanjutkan untuk membawa udara itu melaju ke paru-paru. Nah, yang ketiga adalah ada laring, yang keempat ada trakea, yang keempat ada bronkus, dan yang kelima ada bronchiolus. Nah, bronchiolus ini yaitu percabangan dari bronkus. Yang kelima ada alveolus, dan yang terakhir adalah paru-paru. Oke, sekian. Ya, tepuk tangan dulu kepada kelompok 5 setelah ada lagi pertanyaan kami? Sudah mengerti semua? Sudah. Lagi. Terima kasih kepada kelompok 5 untuk hasil daripada presentasinya, dan kami minta untuk duduk. Baik, ada lagi yang mau tampil, itu kelompok 1. Kepada kelompok 1 kami berikan waktu untuk menyajikan daripada hasil LKPD yang sudah mereka kerjakan. Kepada kelompok 1 untuk tampil. Ada video nanti. Mana bukunya? Itu di belakang. Ini dia PCK nanti ya. Tinggal klik aja itu, tinggal diklik aja nanti. Bisa kalian di sana, bisa kalian. Bukan buku itu, ini nanti dalam ada chat. Iya ini, lihat foto tadi. Mana albumnya? Ini. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 1 ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Felasarita Buaya sebagai moderator. Di sebelah saya Melta sebagai penjelas pertama. Selanjutnya Keisha sebagai penjelas kedua. Selanjutnya Jul Priaman sebagai penjelas ketiga. Dan terakhir yaitu teman kami Intan sebagai penjelas keempat. Baik, sebelum kami mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok 1, kami meminta teman-teman untuk menyimak video yang akan kami tampilkan di Infokus. Baik, ini kelompok 1 ini menyampaikan video mereka. Kali ini Ibu akan membahas tentang gangguan atau penyakit pada sistem pernafasan. Yang pertama adalah influenza. Influenza adalah penyakit infeksi virus pada saluran pernafasan seperti hidung, tenggorokan, bahkan paru-paru. Gejalanya bersin-bersin, sakit kepala, demam, hidung bersumbat, rasa sakit pada saluran pernafasan. Cara penularannya melalui tingkatan atau droplet pada batuk, bersin yang menempel pada orang lain, pada benda-benda, pada tangan. Kemudian apabila tangan yang sudah terpapar virus menempel atau menyentuh mulut dan hidung, maka virus tersebut akan masuk dan akan mengakibatkan penyakit influenza.
Cara pencegahan dan pengobatannya yaitu dengan vaksinasi influenza, sering mencuci tangan, hindari penderita influenza, dan menjaga daya tahan tubuh agar tetap baik dengan makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, olahraga teratur, konsumsi vitamin C, dan banyak minum air putih minimal 8 gelas per hari. Yang kedua adalah bronkitis. Bronkitis adalah keadaan pada bronkus atau cabang darah tenggorok. Gejalanya batuk yang berlangsung selama 1 minggu atau lebih, sesak nafas dan sakit tenggorokan. Penyebabnya bakteri dan virus. Kelompok orang yang lebih rentan akan terkena bronkitis adalah kelompok orang perokok, anak-anak di bawah usia 5 tahun atau orang dewasa di atas 40 tahun, tidak menerima vaksin influenza atau pneumonia, sering terpapar zat berbahaya seperti debu atau amonia, dan orang dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah. Sedangkan pencegahannya adalah menghindari rokok, menerima vaksin flu dan pneumonia, menjaga kebersihan dan selalu mencuci tangan setiap usai beraktivitas, dan menggunakan masker untuk menghindari paparan senyawa berbahaya. Berikutnya adalah TBC. TBC adalah penyakit paru-paru yang disebabkan karena infeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis. Gejalanya batuk yang berlangsung lama, biasanya berdahak bahkan berdarah, demam, lemas, berat badan menurun, dan nyeri dada. Penularannya, penyakit ini ditularkan dari percikan ludah yang keluar dari penderita TBC ketika berbicara, batuk, atau bersin. Pencegahan penyakit TBC dan pencegahan penularannya adalah dengan vaksinasi BCG pada bayi usia 2 bulan, menghindari penyakit penderita TBC, memakai masker, menutup mulut dan hidung saat masuk atau bersin, tidak membuang dahak atau ludah sembarangan. Asma adalah penyakit penyempitan saluran pernapasan yang bersifat sementara akibat hipersensitif terhadap rangsangan tertentu, misalnya debu, rambut, binatang, asap, udara dingin. Gejalanya sulit bernafas, nafas yang berbunyi atau ngek, dada terasa sesak. Asma merupakan jenis penyakit yang dapat dikendalikan dengan mengatur pola hidup sehat. Selain itu, sebaiknya perhatikan beberapa hal berikut, yaitu mengenali dan menghindari pemicu asma, mengikuti anjuran rencana penanganan asma dari dokter, melakukan langkah pengobatan yang tepat dengan mengenali penyebab serangan asma, menggunakan obat-obatan asma yang telah dianjurkan oleh dokter secara teratur, memonitor kondisi saluran nafas. Emfisema, coba kalian perhatikan Coba gambar perhatikan paru-paru tayangan video orang dari yang Guru sehat Satya. dan yang Sangat menderita memberikan emfisema. motivasi kepada kami Paru-paru sebelah kiri dengan sangat bagus sekali alveolus mengenai penyakit yang terdapat pada paru-paru sistem yang pernapasan manusia. kanan ini. Paru-paru dari penderita emfisema. Coba perhatikan perbedaan alveolusnya. Emfisema adalah kerusakan pada alveolus secara bertahap, berupa lubang-lubang menganga pada dindingnya sehingga mengurangi luas permukaan paru-paru dan kadar oksigen menurun. Penyebab emfisema adalah kebiasaan merokok, infeksi bakteri, dan polusi udara. Gejala emfisema yaitu sesak nafas atau nafas menjadi pendek, batuk, sesak lelah, penurunan berat badan, jantung berdetak, bibir dan kuku menjadi biru dan depresi. Pencegahan emfisema berhenti merokok, jaga kelembaban di rumah, berolahraga secara rutin, banyak minum air putih setiap hari,
hindari minuman beralkohol, hindari udara dingin. Sebelum yang melanjutkan, Ibu akan memberikan soal ilmu. Yang pertama, jelaskan tentang penyakit TBC, emfisema, dan kanker paru-paru. Yang kedua, bagaimana cara menjaga kesehatan organ pernapasan kita. Untuk dapat menjawabnya, kita simak penjelasan Ibu berikut ini. Kita lanjutkan dengan kanker paru-paru. Coba kalian perhatikan, paru-paru di sebelah kiri merupakan paru-paru yang sehat, sedangkan paru-paru yang di sebelah kanan merupakan paru-paru yang terkena kanker. Kanker paru-paru adalah kondisi terjadinya penambahan atau pembelahan sel yang tidak terkendali di dalam paru-paru. Penyebab atau pemicu kanker paru-paru yaitu kebiasaan merokok, merupakan karbondikel, dan arsenik atau senyawa dalam pestisida, serta polusi udara. Gejala kanker paru-paru yaitu ketidaknyamanan atau nyeri pada dada, batuk yang tidak hilang atau semakin memburuk dari waktu ke waktu, masalah pernafasan, nyeri atau suara serak atau bengek, darah dalam dahak, lendir, batuk dari paru-paru, masalah dalam menelan, kehilangan selera makan, kehilangan berat badan tanpa alasan yang diketahui, merasa sangat lelah, peradangan atau sumbatan di paru-paru, pemuncatan atau pembesaran kelenjar getah bening dalam dada di daerah paru-paru. Cara pencegahan kanker paru-paru yaitu tidak merokok atau hindari rokok maupun asapnya. Bagaimana cara kita menjaga kesehatan organ pernapasan? Yang pertama dengan rutin berolahraga. Yang kedua dengan makan makanan yang bergizi. Yang ketiga banyak minum air putih. Banyak minum air putih adalah salah satu cara menjaga organ pernapasan paling sederhana. Dengan banyak minum air, mukus atau lendir yang setiap harinya menumpuk di saluran pernapasan akan mudah larut sehingga tidak membuat maupun menimbulkan gejala gangguan pernapasan. Yang keempat, berhenti atau hindari merokok. Rajin cuci tangan. Yang keenam, mendapatkan vaksin, terutama vaksin influenza. Yang ketujuh, hindari dari polusi udara. Yang kedelapan, ciptakan lingkungan rumah yang asri dengan banyak tanaman sehingga oksigen menjadi cair dan rumah tersebut dan ventilasi udara juga harus dibuat secara baik. Yang kesembilan, memeriksakan kesehatan pribadi secara berkala. Demikianlah penjelasan yang bisa Ibu berikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi teman-teman itu merupakan video yang menjelaskan beberapa kelainan yang terdapat pada sistem pernapasan manusia, gejala-gejalanya dan cara penanggulangannya. Dari video yang telah kami sampaikan di atas, yang telah kami paparkan di layar Infokus, apakah ada teman-teman yang ingin bertanya atau tidak mengerti tentang apa yang telah kami perlihatkan di Infokus yang sudah kita perhatikan sedari tadi? Kepada teman-teman kami yang ingin bertanya, kami beri kesempatan. Ya, ini kelompok 1 memberikan kesempatan buat anak-anak kami untuk menanggapi daripada tayangan video yang mereka sampaikan melalui tayangan layar tadi. Kalau ada yang perlu anak kami tanyakan, dipersilakan. Bagaimana? Atau sudah mengerti semua? Kan tadi mereka menjelaskan bahwa di dalam video itu ada beberapa penyakit pada
sistem pernapasan. Oke, ada beberapa kelainan ya, ada beberapa penyakit, terutama penyakit asma, penyakit TBC dan lain sebagainya. Ada pertanyaan tidak? Kalau tidak berarti anak-anak kami sudah mengerti apa yang mereka tayangkan melalui video tersebut. Kami kembalikan kepada kelompok 1. Baik, jika teman-teman tidak mempunyai pertanyaan, kami lanjutkan untuk menjawab pertanyaan yang terdapat dalam LKPD kami. Kami berikan kesempatan untuk teman kami Melta untuk menjawab pertanyaan pertama. Kepada teman kami, persilakan. Baik teman-teman, di sini kelompok kami akan menjawab pertanyaan nomor 1, yaitu pertanyaannya, carilah apa saja jenis-jenis kelainan pada sistem pernapasan dan apa saja zat atau benda yang menyebabkan terjadinya kelainan tersebut. Nah, jenis kelainan atau penyakit yang pertama yaitu asma. Organ yang mengalami gangguan asma ini teman-teman, yang pertama itu organ paru-paru dan bronkus. Dan zat-zat yang menyebabkan penyakit asma ini yaitu asap rokok dan polusi udara. Penyakit kedua yaitu influenza. Organ yang mengalami gangguan influenza ini adalah hidung. Zat atau unsur yang menyebabkan penyakit ini adalah virus tipe A, B, dan C. Penyakit ketiga yaitu TBC. Organ yang mengalami TBC ini adalah paru-paru dan ginjal. Zat-zat yang menyebabkan penyakit TBC ini teman-teman yaitu bakteri. Dan yang keempat yaitu pharyngitis. Organ yang mengalami gangguan penyakit ini adalah tenggorokan atau faring. Zat unsur yang menyebabkan kelainan ini teman-teman yaitu virus. Penyakit kelima yaitu pneumonia. Organ yang mengalami gangguan ini yaitu paru-paru. Zat atau unsur yang menyebabkan penyakit ini yaitu virus, bakteri, dan jamur. Yang terakhir yaitu penyakit bronkitis. Organ yang mengalami gangguan penyakit ini teman-teman yaitu saluran pernapasan. Dan zat unsur-unsur benda yang menyebabkan kelainan penyakit ini yaitu virus dan bakteri. Sekian dari jawaban nomor 1, saya kembalikan kepada moderator. Baik teman-teman, sekian dari presentasi kami. Jika teman-teman juga mempunyai pertanyaan dari yang telah dijelaskan oleh teman kami Melta, kami berikan kesempatan. Ya, ini kelompok 1 ini sudah mereka jelaskan baik melalui tayangan video itu tadi mengenai pemateri mereka itu adalah banyak kelainan dan gangguan pada sistem pernapasan. Tentu kelompok 1 ini memberikan kesempatan buat kelompok yang lain untuk memberikan masukan, tanggapan atau beberapa pertanyaan. Kami persilakan atau mereka persilakan. Dan kelompok mana? Ya, kita berikan kesempatan kepada kemurahan ya, masa kemurahan. Kami berikan. Baik teman-teman semua, sesuai dengan materi kalian tentang kelainan pada sistem pernafasan, ada pertanyaan saya di sini atau yang masih kurang mengerti. Jadi contohnya kan ada ketika ingusan ke apa? Bukan. Di sini iya tersumbat pernapasan kita itu. Kayak tertahan, nggak bisa bernafas. Terus yang kami tanyakan apa yang menyebabkan hal tersebut dan bagaimana untuk menanggulanginya. Oke. Ya. Terima kasih kepada masa kemurahan yang telah memberikan tanggapannya. Itu tadi kita lihat itu ketika kita dalam bentuk influenza ya, flu, dia keluar ingus sebelah. Apa yang menjadi pencegahnya? Bagaimana cara kita mencegah itu? Ya, kami kembalikan kepada penyaji kelompok 1 untuk menanggapi dan pertanyaan yang telah disampaikan. Ya, kelompok 1. Baik, terima kasih pertanyaan tadi diberikan oleh teman kami Masa. Pertanyaan ini yang diberikan oleh teman kami Masa akan dijawab oleh teman kami Melta. Kepada teman kami Melta dipersilakan. Jadi pertanyaan si Masa tadi, cara mencegah penyakit
influenza. Yang pertama itu vaksinasi. Jadi untuk mencegah penyakit tersebut, kita tentunya butuh vaksin ya. Dan yang kedua itu kita harus cuci tangan sebelum mengonsumsi makanan. Dan yang ketiga, hindari kontak langsung dengan orang yang memiliki penyakit flu agar tidak terkena kepada kita yang tidak sakit. Dan yang terakhir yaitu gunakan masker jika di samping kita atau di wilayah kita itu terserang penyakit influenza atau ingusan. Dan yang ke-8 yaitu menjaga kelembapan rumah untuk mengurangi penyebaran virus influenza. Kata Bapak tadi cara mencegah. Cara mencegah influenza. Bagaimana anak kami masa terima dengan pendapat kelompok 1? Oh, tepuk tangan dulu. Baik, jika ada pertanyaan. Baik. Terima kasih pertanyaan yang telah diberikan teman kami Masa. Dan sekian juga dari hasil presentasi kami dari kelompok 1. Jika ada kesalahan dari penyampaian materi kami mohon maaf. Sekian dari kami, Yahoo. Sangat luar biasa dan menarik sekali apa materi yang mereka sampaikan. Baik melalui tayangan video tadi, kita memperhatikan banyak di situ. Ada banyak penyakit-penyakit, baik juga penyebab penyakit tersebut. Dan kita adalah kami yang ada di dalam ruangan ini yang telah mempelajari ini, supaya kita selalu mencegah atau menjaga yang namanya kesehatan untuk menghindari daripada penyakit-penyakit yang kita derita pada sistem pernapasan. Sangat menarik sekali dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada anak-anak kami baik dari kelompok 5 tadi yang telah menyajikan, begitu juga dengan yang memberikan pertanyaan, juga kepada kelompok 1 itu sangat-sangat sekali menarik dan juga memberikan motivasi banyak kepada anak kami yang lain, semangat untuk belajar. Lalu kita sekarang atau Bapak menarik kesimpulan. Apa kesimpulan daripada materi yang sudah kita pelajari hari ini? Yang pertama, kita lihat dulu apa saja jenis-jenis daripada penyakit atau kelainan pada sistem pernapasan. Apa penyakitnya? Yang pertama adalah tadi penyakit asma. Yang kedua, yang ketiga bronkitis. Ya. Apa lagi? TBC. Tahu itu TBC? TBC itu adalah tuberkulosis. Itu TBC itu itu harus kita menjaga ya jarak ya, karena sangat sangat menular kepada sesama manusia. Berarti harus kita menjaga. Ya. Yang kedua, apa faktor lingkungan yang menyebabkan gangguan sistem pernapasan? Yang pertama tadi gangguannya adalah kurangnya bersih lingkungan. Berarti kalau kurangnya bersih lingkungan, ketika kita pelajari materi ini, maka kita juga melihat kondisi lingkungan kita selalu membersihkan. Yang berikutnya, ketika kita dalam keadaan flu, yang tadi kan sudah dijelaskan oleh kelompok 1. Ketika kita sedang flu, maka kita harus memakai masker dan sering mencuci tangan. Jangan ada pada saat tadi kemarin kita lihat pada musim COVID-19. Pada musim COVID-19, kalau kita perhatikan kemarin ya, kalau kita ke sekolah saja kita memakai masker. Tapi COVID-19 sekarang tidak ada atau sudah dibilang sudah punah ya, tapi kita tidak memakai masker. Tapi yang sebenarnya itu harus kita menjaga, karena banyak virus-virus yang kita tidak kendalikan, seperti cuaca seperti ini, polusi udara ini.
bisa tersebar virus-virus, bakteri, sehingga terseranglah kita penyakit. Baik, itulah beberapa materi kita hari ini, dan saya rasa sudah cukup dipahami, sudah cukup dimengerti. Tetapi ada soal pilihan berganda di dalam itu, silakan dikerjakan dan nanti saya berikan waktu untuk dikumpulkan. Ya. Dan materi kita pada minggu depan adalah mengenai teknologi sistem pernapasan. Haruskah anak-anak kami lebih giat belajar lagi, mencari buku referensi, mencari di internet apa yang menjadi teknologi pada sistem pernapasan. Oke, sudah jelas? Sudah paham semuanya, Nak? Masih semangat? Tepuk tangan dulu. Sama. Bersyukur ya. Sekarang kita memberikan kesempatan kepada anak kami untuk mengumpulkan LKPD yang sudah dikerjakan. Dipersilakan. LKPD yang kalian kerjakan itu silakan dikumpulkan. Terima kasih. Sudah semua? Sudah. Berarti ada soal tadi di LKPD soalnya yang 10. Silakan dikerjakan atau besok saya minta untuk serahkan. Silakan dikerjakan dengan belajar lebih giat dari yang hari ini. Ya. Dan jangan lupa juga materi apa selanjutnya yang kita pelajari, yaitu mengenai teknologi pada sistem pernapasan. Materi kita selanjutnya adalah teknologi sistem pernapasan. Apa materi kita minggu depan? Sesuaramu? Teknologi sistem pernapasan. Ya, teknologi sistem pernapasan. Walaupun si Manto gimana? Oke. Kita sekarang menutup materi atau pembelajaran kita hari ini dengan selalu berdoa dan selalu bersyukur. Kegiatan kita hari ini sudah berjalan sesuai dengan kehendak Maha Kuasa. Baik, untuk itu saya minta kepada kami untuk berdoa pada penutupan materi kita ini. Kami persilahkan. Ya, siapa? Si Emnikel. Kepada anak kami dipersilakan. Ya, silakan berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kami yang dipimpin oleh si Emnikel. Baik teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kembali kami mengucapkan syukur atas kasih dan karunia-Mu kepada kami, karena Engkau telah menolong dan menjaga kami dari awal, pertengahan hingga akhir pembelajaran kami pada hari ini. Ya Tuhan, segala mata pelajaran yang kami terima pada hari ini, kiranya Engkau tanamkan di hati kami agar menjadi bekal pada kami di masa yang akan datang. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan berpisah-pisah di tempat ini. Kiranya Engkau sertai kami Tuhan agar kami dapat pulang dengan selamat. Ya Bapa, hanya ini doa kami yang singkat, yang jauh dari kata sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Amin. Baik, demikianlah pertemuan kita hari ini, dan mudah-mudahan anak kami dalam lindungan Tuhan dan juga selalu menjaga
Jose? Terima kasih. Bagaimana Bapak Ibu? Ya, sudah selesai ya Pak ya? Udah Bu. Dipersiapkan dulu ditutup Pak mungkin. Iya Bu. Ya, mohon. Ada kegiatan sebentar di kelas juga. Ya, tinggal saya lihat kamu nanti ya, saya akan mempersiapkan. Siap Bu, siap. Makasih Bu ya. Ya. Bapak Ibu yang lain bagaimana? Masih ada ya, masih standby ya? Bapak Ibu.